sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok buto yang memang berada di bagian ujung dari bangunan mes ini. Dan tadi Kak Den sempat bilang semakin bulan itu bulat atau full moon, biasanya kekuatan mereka akan semakin besar. Karena kemana dia? Tim boleh nyalain lagi. Nanda tiba-tiba saja berlari, hati-hati. seolah mengejar sosok buto yang tiba-tiba pergi ketika diajak Nanda berkomunikasi. Awas jatuh Kak. Kaden tuh udah manjat. Kalau kita lihat di situ ya, tempatnya tuh kecil banget. Aku takut jatuh. Terus Kaden didampingi juga sama beberapa kru, tapi nggak bisa kita semua naik karena memang tempatnya sangat kecil. Kaden tiba-tiba konsentrasinya terpecah dan lari ke sini. Si makhluk tadi itu, si raksasa itu tiba-tiba seperti yang agak menantang Den, mengejarnya sampai ke atas. Tim hati-hati Tim. Wah, sih. Den, hati-hati Kak Den. Dan Ananda tiba-tiba mendapatkan gangguan dari sosok buto yang sedang diajak berkomunikasi. Aku takutnya Kaden diganggu gitu loh, karena suaranya udah berubah gitu. Allahumma sholli. Hati-hati Kaden. Sumpah aku takut kenapa-napa Kak. Nah, ini goyang ngeceng banget Kak. Rudi, tolong ambilin bambu. Bambu. Tiba-tiba, dan Ananda meminta bambu kepada Rudi dan juga Tasya yang berada di bawah. Saya mungkin bisa kasih ini, aku bantu. Au. It's okay. Dan tiba-tiba mendapatkan serangan kembali dari sosok yang memang sedang diajak berkomunikasi. Bahkan sosok ini memiliki tenaga yang cukup besar. Dan bener aja gangguan makin hebat terjadi di atas. Aku nggak tahu tapi Kaden teriak-teriak di atas. Karena memang kita posisi di bawah, yang aku dengar cuma teriakan-teriakan dari Kaden. Kaden! Ayo Kak. Cepat ke bawah. Kenapa dong ini? Gimana dong? Awas, Tasya. Tuh, gitu di belakang kamu. Jadi sosok ini bisa kita bilang buto dengan badan yang sangat gede sekali. Nah, Kaden boleh dijelasin mungkin apa yang kakak alamin di atas, jadi, karena kita nggak naik. Di atas itu dia tidak mau komunikasi baik dengan saya. Dan Budi saya minta untuk membawakan satu benda supaya dia mau aja komunikasi baik. Dan alhamdulillah dia, kamu lepas bambunya tuh supaya dia mau komunikasi. Lepas aja nggak apa-apa. Jadi sosok ini adalah, bisa kita bilang, sosok yang bukan negatif, Tasya. Melainkan sosok yang hanya menjaga tempat ini, bahkan diminta sama salah satu sesepuh di wilayah dekat bangunan ini. Sesepuh? Sesepuh. Dia bilang, saya tidak mengganggu, jadi tolong saya nggak mau diapa-apakan. Saya di atas itu, dia itu takut dia diapa-apakan, makanya dia coba untuk komunikasi ke badan saya dan mencoba untuk membahayakan badan saya. Akhirnya dia merasa terancam, dia ancam, makanya dia mencoba untuk melawan saya, dan alhamdulillah dia sudah mau diajak komunikasi baik-baik. Oke, sekedar informasi, memang beredar kabar bahwa sekitaran wilayah ini ada sebuah petilasan zaman dulu lebih tepatnya. Apa mungkin itu yang dimaksud? Sebentar. Saya merasa seperti ada binatang buas. Ini mondar-mandir di sekitar kita.
sebuah binatang. Mungkin ada, bisa dikasih tahu atau dijelasin Apa di sana? sedang ada di mana posisinya? Di sebelah sana. Sebelah sana. Awas, awas, awas. Kami pun mencoba mendatangi sosok hewan yang memang dilihat oleh Rudi dan juga Nanda. Ada sebuah binatang, boleh digambarin mungkin seperti apa sosoknya? Nah, Rudi sedang mencoba untuk komunikasi, jadi ada sosok hewan, bisa kita bilang macan, tapi tubuhnya itu sangat gede sekali. Oh, ada apa? Ini kenapa nih? Kenapa? Kenapa? Banyak sekali. Dulu dia adalah pendamping seseorang. Sebuah harimau pendamping seseorang. Iya, Khodam atau jin pendamping pada saat Siapa? sesepuh. Siapa tapi yang didampingi? Sesepuh. Sama seperti yang dibilang Iya. Buto. Oh. Dan Gitu ya. kenapa dia adanya di sini yang jauh dari tempat atau mes? Jadi jin pendamping ini suka mengelilingi wilayah yang ada di sini, bahkan melebihi jauh di dekat bangunan ini. Dulu ada petilasan di sini. Dulu sekali lama sebelum tempat ini ada. Dan dia adalah Khodam atau jin pendamping dari sesosok sesepuh yang menjaga tempat ini. Siapa nama tuanmu? Boleh saya tahu? Mungkin ini yang dimaksud dengan cerita tentang petilasan yang ada di Aki. sekitar sini. Aki. Aki apa? Rambang. Kirambang. Ya, Kirambang. Siapa sosok itu sebetulnya? Kenapa Rudi? Ada apa? Hei, bentar. ada sosok. Bentar. Rudi dan Nanda mencoba untuk mengejar sosok macan yang merupakan pendamping dari sesepuh di sini. Kunci, Lut, kamu jaga sana. Kita ambil. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kamu jaga sana. Aku di mana? Kamu sini, Tasya. Oke. Jadi ini sosok adalah jin pendamping atau jin Khodam yang dulu mendampingi salah satu sesepuh, bahkan yang menjadi yang melintas, yang dulu penduduk-penduduk sini mengetahui bahwa ada petilasan di sini. Namanya Ki siapa? Rambang. Kirambang. Ya, dia sampai saat ini masih menjaga wilayah di sekeliling bangunan yang ada di sini. Bangunan mes yang ada di sini, Tasya. Tapi ini makhluk suka menjelma menjadi sosok kakek-kakek tua dengan menggunakan pakaian baju kokoh, kain hitam, dan menggunakan belangkon. Selaras dengan yang dikatakan oleh Den Ananda, nyatanya di area tempat ini memang sering terlihat adanya sosok kakek yang menggunakan pakaian serba hitam. Mbah Rambang itu ya sesepuh di sini. Kayak apa ya, kayak orang terdahulu lah. Karena sampai detik ini pun nama beliau itu masih sangat terdengar inilah gitu. Ada suka suara-suara aneh menjelang mau maghrib aja, yang auman aja gitu. Suara auman, suara gerem gitu. Dia suka terkadang menampakkan wujud sesosok orang tua. Ya, menjelma. Nah, bahkan sosok yang kita bisa bilang sesepuhnya itu bahkan nggak pernah bahasanya ditemui sama penduduk-penduduk yang ada di sini, Tasya. Jadi penduduk itu lebih banyak menemui sosok dia, Sosok Khodam ini, jin si pendamping. harimau ini. Kalau dia bilang dia adalah penjaga, Iya. tapi kenapa beredar isu bahwa banyak sekali karyawan yang dulunya tinggal di mes tadi tempat Ya. kita sempat kunjungi itu mengalami gangguan. Itu dia, Tasya, kembali lagi. Pada saat kita komunikasi dengan wanita, bahkan Noni Belanda, sosok wanita dengan kebaya, abis itu sosok bisa kita bilang sosok laki-laki tinggi yang bisa kita bilang jenisnya hitam gede, tapi dengan gagap
lebih banyak sosok wanita yang mengganggu. Kenapa sosok wanita yang mengganggu? Dia bilang ingin komunikasi, ingin ngasih tahu bahwa kisah kelam saya itu seperti apa. Oke, ini berarti menjawab cerita atau adanya rumor bahwa dulu di sini sempat ada petilasan itu memang benar Betul. adanya. Tapi kenapa? Dia bilang petilasannya itu sudah tidak ada saat ini. Karena apa? Pembangunan saat ini sudah makin maju. Jadi mungkin yang di kepercayaannya penduduk sini menganggap itu petilasan, tapi di segi lain itu menganggap ya sudahlah, kayak dikatakan dengan tanah kayak gitu. Apa hubungannya antara sosok yang saat ini ada di depan kita dengan sosok-sosok yang kita temui sebelumnya? Nah, jadi sosok ini tidak ada hubungannya, Tasya, sama sosok-sosok yang pertama ada sosok laki-laki tinggi gagah, hitam, walaupun hitam, sosok wanita itu tidak ada hubungannya. Tapi sosok ini ada hubungannya dengan, bisa kita bilang, sosok yang sangat apa ya, dengan dia tubuh sangat besar sekali, bahkan bulat ya, bisa kita bilang sosok Buto. Yang tadi sempat kita lihat ya sama-sama. Yang sebelum kita kesini menemukan sosok itu. Dekat toren air itu. Dia ada hubungannya. Ada hubungannya apa sih? Hubungannya adalah untuk penjaga wilayah sini aja. Berhubung kali ini Tasya dapat kesempatan luar biasa, ada Kak Rudi dan juga Kak Den yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan setiap sosok yang ada di sini. Mungkin boleh ditanyakan, apakah ada yang ingin disampaikan oleh sosok di depan kita ini untuk para pengunjung atau yang nantinya kelak akan menempati tempat ini? Pesan dia nggak banyak. Yang penting jangan mengganggu wilayah dia. Jangan cari masalah, cari gara-gara dengan dia. Urusan manusia itu urusan manusia. Saya adalah saya, jangan ganggu tempat saya. Dia cuma bilang seperti itu. Nggak banyak pesannya. Jadi dia tidak mau diganggu ya. Karena memang sebetulnya sifat dasarnya adalah tidak mengganggu. Betul. Sebetulnya makhluk gaib itu sebenarnya tidak mengganggu. Emang sih ada fase-fase di mana makhluk gaib itu ingin mengganggu manusia itu ada aja. Tapi sejauh ini yang di bangunan mes ini untuk sosok-sosoknya itu kenapa bisa mengganggu, kenapa tidak, ataupun dia menjaga kenapa, itu semua sudah banyak sih Tasya. Yes, betul. Oke. Mes ini sempat terbengkalai, tepatnya terakhir itu di tahun 2017 ditempati. Atau mungkin penyebab mes ini terbengkalai adalah karena petilasan dan makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang ada di sekitar sini? Kalau yang saya lihat, itu tidak ada hubungannya sama sekali, Tasya. Dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, dengan apa ya, tidak berfungsinya lagi bangunan ini. Tapi emang valid aja ya. Iya, yang saya dapat juga seperti itu. Tadi dia bilang urusan manusia. Saya. Ya. Berarti ini adalah beda urusan. Jadi bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali dengan gaib yang ada di sini. Berarti kita bisa tarik sebuah garis kesimpulan bahwa memang terbengkalainya mes di sini adalah dikarenakan memang sudah tidak terurus lagi, karena memang sebelumnya mungkin pabriknya tuh gulung tikar ya. Betul banget, Tasya. Seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan sosok-sosok yang kita temui dari tadi dan memang mereka tidak terlalu mengganggu. Betul banget. Dan tadi juga sempat dijelaskan sama Kak Den maupun Kak Ruli bahwa sebetulnya sosok-sosok yang menempati tempat ini sebagian bukan memang ada semenjak mes ini aktif, melainkan terpanggil dikarenakan mes ini kosong. Betul banget, betul banget. Memang sebagian lainnya ada memang menempati wilayah ini, tapi banyak juga sosok-sosok yang terpanggil dikarenakan memang mes ini terbengkalai.